Hello guys, welcome back again to my channel. So, di video malam hari ini, saya pengen bahas satu topik yang menurut saya sangat penting dan saya merasa memiliki kewajiban untuk kemudian memberikan informasi ini ke teman-teman semua, supaya semua dari kalian itu tidak terjebak dan tidak terkena salah satu hal yang baru saja terjadi ke exchange bernama Poloniex. Bahwa kita melihat lagi-lagi ada sebuah exchange yang termasuk cukup besar itu kembali terkena hacking. Dan angkanya juga tidak kecil, teman-teman. 114 juta dolar itu tercuri, dan Justin Sun itu menawarkan gitu ya kepada hackernya, jika mau mengembalikan uangnya, maka 5% dari hasil atau total yang dia hack itu akan diberikan kepada para hacker secara cuma-cuma. Tapi kalau tidak, mereka akan menempuh jalur hukum. Tapi pada intinya yang mau saya bahas di video hari ini adalah topik seputaran keamanan, security. Karena kita investasi di cryptocurrency itu adalah semuanya digital, teman-teman. Maka musuh utama ketika kita berinvestasi aset digital itu tentunya adalah soal hacking. Nah, sebenarnya hal ini bukan hal yang baru ya teman-teman. Tidak hanya di Poloniex, kalau misalnya kita lihat di berbagai belahan dunia, itu rata-rata banyak sekali terjadi kasus yang serupa. Contohnya di Australia CoinSpot, yang merupakan salah satu crypto exchange juga, yang juga kehack. Ini juga baru-baru teman-teman. Oke, dilanjutkan lagi. Kalau misalnya kita lihat history gitu ya, tidak hanya di exchange Poloniex dan juga yang di Australia tadi, bahkan salah satu yang paling terkenal, decentralized wallet atau decentralized crypto exchange, PancakeSwap, itu juga pernah kena hack. Kalau kalian merasa punya kalian mungkin tidak pernah kena hack, kalian perlu tahu history di sini. Ini ada beberapa kasus hacking terbesar di crypto exchange. Pertama ada Mt. Gox, kita tahu, di tahun 2011. Kemudian ada KuCoin di tahun 2020, ada Upbit di tahun 2019, bahkan Binance pun yang kita sekarang gadang-gadang sebagai salah satu exchange yang paling besar, yang paling aman, 2019 juga pernah terkena kasus yang serupa. Bitfinex, kemudian ada Cryptopia, ada juga Jive, ada juga Banker, ada juga Coincheck, ada juga Coinbene. Jadi, kasus hacking di sebuah exchange itu bukan sebuah hal yang baru gitu ya. Dan inilah kenapa saya mau bahas ini di video kali ini. Tentang saran saya gitu ya terhadap atau kepada teman-teman semua yang merupakan investor cryptocurrency. Please, ketika kalian mempunyai aset yang besar ataupun kalau tidak besar tidak masalah, jangan sampai kalian all in ke salah satu platform. Itu adalah salah satu hal yang menurut saya paling minim yang bisa kalian lakukan untuk menjaga aset kalian. Oke? Dan dengan kalian melakukan hal tersebut, kalaupun amit-amit gitu ya, salah satu dari akun kalian terkena masalah, ke-hack misalnya, kalian masih mempunyai aset di tempat lain. Ya amit-amit jangan sampai terjadi lah ya. Tetapi ini untuk meminimalisir teman-teman. Ini juga udah sering saya sampaikan di beberapa video sebelumnya. Atau cara kedua mungkin kita harus riset lebih dalam gitu ya tentang keamanan dari sebuah exchange yang kita pakai. Ini juga harus kalian lakukan. Nah, menurut saya pribadi, salah satu yang memberikan contoh yang cukup baik itu adalah dari CoinEx. CoinEx juga kemarin sempat terkena insiden kecelakaan, pernah kehack juga, tetapi yang penting adalah apa yang mereka lakukan berikutnya, yaitu mereka memutuskan untuk memprioritaskan keamanan di exchange mereka sekarang. Oke, dengan bekerja sama dengan beberapa perusahaan yang berkaitan dengan yang namanya security, oke, dan bekerja sama dengan beberapa exchange lainnya untuk menyebar informasi sehingga ketika ada sesuatu yang janggal terjadi itu bisa cepat untuk ditangani. Karena informasi mereka bisa aja berbagi sesama exchange, kemudian kepada perusahaan-perusahaan security, sehingga ini membantu gitu supaya mencegah adanya kejadian-kejadian serupa itu kembali terjadi. Nah, menurut saya di CoinEx ini mereka menyediakan fitur security yang sangat baik. Jika kita baca di sini, bahkan ada satu page khusus di CoinEx yang membicarakan soal aset security.
overall upgrade for maximum safety and protections. Jadi, karena ada kejadian kemarin, mereka mengambil pelajarannya, oke, dan kemudian mereka improve gitu. Mereka udah tahu celahnya di mana, oke, sekarang mereka harus improve dan memprioritaskan security. Saya rasa ini harus dilakukan oleh semua exchange juga, teman-teman, tidak terkecuali CoinEx. CoinEx yang menjadi pelopor, saya rasa, yang merasa perlu memprioritaskan security-nya dengan melakukan beberapa hal berikut ini. Kalau misalnya kita lihat, di sini sudah dijelaskan juga soal hot wallet dan cold wallet-nya, gimana cara mereka memproteksi hal tersebut. Untuk desain konsep dari hot wallet-nya sendiri, itu ada multi-signature protocol, trusted execution environment, independent infrastructure, physical separation, improving data and system security, real-time monitoring of abnormal transfer, deposit withdrawals, automated alert system, multi-location backups, raising system disaster tolerance and security. Jadi ini adalah berbagai penjelasan bagaimana CoinEx itu memperhatikan keamanan di hot wallet-nya. Oke, diantaranya real-time monitoring of abnormal transfer. Katakanlah ada sebuah transfer yang janggal gitu, mereka bisa langsung monitor kira-kira apa yang sedang terjadi, apakah ini perlu ditangani dan seterusnya, itu langsung akan dilakukan. Oke, kemudian physical separation, ya pada intinya di sini keamanan adalah nomor satu. Tidak hanya di hot wallet-nya, tetapi di cold wallet-nya juga sama. Cold wallet desain konsepnya juga dijelaskan di sini, proprietary cold storage system, offline private keys, improving risk resistance, multi-signature protocols, real-time monitoring of abnormal transfers, deposit and withdrawal, strict whitelisting, preventing accidental risk, and dedicated hardware authentication. Jadi ini adalah berbagai penjelasan untuk hot wallet dan cold wallet-nya. Selain itu juga, kalau misalnya teman-teman merupakan pengguna CoinEx, mereka juga menyediakan yang namanya Shield Fund. Nah, kita baca di sini sekilas supaya teman-teman mengerti. At CoinEx, your security is our top priority. We go above and beyond to safeguard your assets. CoinEx Shield Fund is funded by allocating 10% of all trading fees into a dedicated pool specifically reserved for asset protection, aiming at protecting the integrity of user assets when uncontrollable risk event occur. Jadi intinya mereka bukan ke depan ya, tapi udah diterapkan sekarang 10% dari semua trading fee yang dihasilkan oleh CoinEx itu akan masuk ke sebuah pool. Di mana pool ini bertujuan ketika misalnya ada sesuatu yang tidak diinginkan terjadi, katakanlah misalnya ke hack, amit-amit gitu ya, saya rasa tidak akan lagi terjadi karena sudah ada improvement dari segi security. Tapi kalau amit-amit sampai terjadi, mereka punya alokasi untuk mengganti uang para users. Karena 10% dari semua trading fee itu dimasukkan ke dalam sebuah pool, tujuannya untuk menjaga sewaktu-waktu jika ada sesuatu yang terjadi. The Shield Fund provides an additional level of reassurance on top of our robust security infrastructure, and it allows you to trade with confidence knowing your assets are shielded from risk. Jadi ketika kita trading dan juga kita investasi, bukan hanya soal cuannya teman-teman, tapi kita juga pengen aset kita aman ditaruh di sebuah exchange. Dan saya rasa CoinEx bisa menjadi salah satu pilihan gitu ya. Walaupun ya saya bukan seorang financial advisor, jadi saya cuma sharing saja ya bahwa di sini ada beberapa fitur yang sudah di-improve oleh CoinEx berkaitan dengan security yang menurut saya akan sangat krusial jika teman-teman merupakan seorang investor jangka panjang di cryptocurrency. Selain itu juga seperti yang saya sampaikan di awal video tadi, bahwa mereka juga bekerja sama dengan salah satu industry leading security companies atau perusahaan yang berkaitan dengan keamanan to construct an impenetrable fortress of defense. CoinEx has teamed up with leading cybersecurity firm Slomis in a strategic partnership to construct an impenetrable fortress defending crypto trading. This strategy alliance involves sharing trade intelligence, tracking money laundering, tracing assets, and bolstering CoinEx security capabilities. In the future, we will continue to strengthen security cooperation. With Slomis' professional capabilities and extensive experience in cybersecurity, CoinEx will comprehensively upgrade defenses to shield user assets and interests. We will keep integrating top security resources to ensure user rights. Jadi intinya teman-teman, mereka bekerja sama dengan salah satu perusahaan security paling terkenal gitu ya, yang paling disegani, bernama Slomis.
Oke, sehingga mereka mengatakan bahwa untuk security di CoinEx sekarang harusnya itu sudah sangat-sangat baik. Oke, kemudian juga mereka kemudian merombak tim yang bekerja di bidang security di CoinEx. CoinEx assembles a top-tier security team to engineer the strongest protection. CoinEx security team utilize advanced technology and principle to guarantee platform security and trustworthiness. Furthering user confidence, we are also continuously strengthening our internal security ranks to make protection even more powerful. Jadi ada beberapa key point di sini teman-teman. Expert security team, security partnership, shield fund, semuanya bertujuan untuk memproteksi kalian. So, teman-teman, saya rasa untuk teman-teman yang mempunyai concern soal security, ini adalah salah satu solusinya. Kalian bisa mencari exchange yang memang memprioritaskan aset kalian dari segi security. Ditambah lagi memang, kalau misalnya kita bicara soal fitur, saya rasa tidak ada fitur yang tidak disediakan di CoinEx. Kalian mau trading, bisa. Mau melakukan swap, spot trading, margin trading, disediakan. Mau futures, itu juga bisa. Kalau misalnya kalian mau launch, juga bisa di sini. Kalian mau lihat market overview, kalian juga misalnya mau lihat promotionnya, di sini juga disediakan banyak sekali event-event baru yang bisa kalian ikuti. Semuanya bisa kalian manfaatkan hanya dengan mendaftar di link yang sudah saya sediakan di kolom description box di bawah, dan kalian sudah akan langsung bisa memanfaatkan semua fitur yang ditawarkan di CoinEx. Saya rasa dengan adanya penjelasan yang tadi saya sampaikan, harusnya teman-teman bisa mengetahui gitu ya, sampai sekarang bahwa CoinEx memang sudah belajar dari kesalahan, dan mereka sudah melakukan improvement, dan mereka sudah lebih siap dari segi security untuk mengamankan aset kalian. Jadi saya rasa ini bisa menjadi salah satu pilihan kalian kalau misalnya kalian pengen melakukan diversifikasi aset, atau kalian yang belum punya exchange sama sekali dan tertarik untuk mencoba memanfaatkan semua fitur yang ada di CoinEx. Link pendaftarannya sudah saya sediakan di kolom description box di bawah. Kalau misalnya kalian tertarik, kalian bisa langsung aja klik di tombol di description. So, saya rasa itu aja sih yang perlu saya sampaikan di video hari ini, teman-teman. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton sampai selesai. See you in the next video. Bye-bye.